Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, buku baru tiba, buku Atomic Habits ya. Kebiasaan-kebiasaan yang kecil, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Pengarangnya James Clear, cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Ini tesis buku ini saya lihat dari kisah saya di pengantar buku ini. Jadi bagaimana memaksimalkan ya. Jadi secara random dia akan terus berpindah ya. Yang warna kuning terus berpindah. Dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini ya. 58. Walaupun ini penggabungan, tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Bayangkan kalau posisi TPZ ini ada di Aceh misalkan ya, sedangkan posisi TPZ ini ada di Papua. Ketika ketahuan misalkan di Papua dibenarkan ya, dia misalkan pindah ke Aceh ya. Di Aceh tuh belum ketahuan karena mungkin di Aceh itu ada di perkampungan, misal ya. Nggak pernah ketahuan. Nah, suatu saat adalah aktivis yang mengetahuinya, ya. Langsung diubah. Dia pindah lagi ke satu tempat, ya, yang kurang kritis. Akhirnya ini akan terus ada, ya, dan tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang hari Selasa 20 Februari, saya sudah seyakin-yakinnya Anies Baswedan pasti kalah karena sistem yang disetting untuk mengalahkan dia. Sudah ratusan video kecurangan saya saksikan, ada yang memuaskan dahaga intelektual saya. Jadi rupanya disetting sudah 58% Prabowo menang. Terus soal kecurangan di salah satu TPS misalnya ada 814, aslinya Prabowo itu 14. Terus ketahuan diperbaiki oleh KPU 14 angka sesungguhnya misalnya begitu. Tapi 814 itu akan muncul di Aceh. Di Aceh ketahuan diubah lagi menjadi 14. 814 itu Prabowo itu akan muncul di Papua. Ketahuan lagi dia akan diubah lagi oleh KPU dan akan muncul di Pacitan, di TPS di Pacitan. Dan kemungkinan dia berpindah dengan angka yang 814 itu bisa ada sampai ke 800.000 TPS. Jadi tidak mungkin angka 814 meskipun sudah dikoreksi itu hilang. Dia akan berpindah ke 800.000 TPS lebih di panel-panel itu dalam sistem KPU yang servernya ternyata milik dari perusahaan Cina Alibaba dan berkedudukan di Singapura. Jadi fake sekarang menurut saya pasti Prabowo menang dengan sistem yang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita rubah dan sudah disetting sedemikian rupa. Oleh karena itu yang akan mungkin terjadi, Surya Paloh akan melakukan tawar-menawar dengan Jokowi yang pasti dia akan memiliki pengaruh besar di samping juga Prabowo dan Gibran. Karena Prabowo Gibran itu bisa menang karena Jokowi yang memiliki kekuasaan dan mengerahkan semuanya untuk memenangkan Prabowo dan anaknya Gibran Raka Buming Raka. Dan makan malam sudah terjadi malam minggu kemarin antara Surya Paloh dan Jokowi. Sebentar lagi akan terjadi pertemuan Amin dengan Jokowi. Semuanya untuk siapa dapat apa, dan tentu Muhaimin Iskandar punya posisi yang kuat karena dia punya sejumlah kursi di parlemen yang banyak,
sebagaimana juga Nasdem. Nasdem kan 59 kursinya di parlemen, sedangkan PKB ada 58, dan mungkin sekarang naik karena pengaruh Anies Baswedan. Nah, yang tersisa sekarang mereka akan bergabung kepada Jokowi, yaitu Muhaimin dan Surya Paloh dengan daya tawar yang lebih kuat. Sekarang sementara Anies tidak punya apa-apa kecuali kekuatan narasi dan kekuatan keyakinan akan menegakkan keadilan, dan dia tidak punya partai dan pasti ditinggalkan oleh Nasdem dan Muhaimin, oleh Surya Paloh dan Muhaimin. Dan yang tersisa menjadi partai oposisi hanya satu-satunya adalah PKS. Sementara Demokrat yang tadinya oposisi, dia punya peran-peran karena dia bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan kita harapkan dan kita sayangkan jika Anies Baswedan bergabung kepada kekuasaan sebagaimana bergabungnya pihak yang kalah waktu kemarin itu, Prabowo bergabung dengan Jokowi. Pilihan satu-satunya buat Anies Baswedan, dia adalah tetap teguh pada cita-cita proklamasi dan teguh pada berpihak pada rakyat banyak, rakyat kecil, dan untuk membuat kaki, membuat ide-idenya berjalan, dia harus punya kaki. Berarti Anies Baswedan harus berjuang dari awal dengan membuat partai sendiri, dan ulama-ulama, tokoh-tokoh yang masih punya nurani, tokoh-tokoh yang civil society yang masih mengendaki gerakan perubahan akan bergabung kepada partai yang didirikan oleh Anies Baswedan dan kelompok-kelompok sosial yang masih setia pada cita-cita proklamasi dan cita-cita keadilan dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi proposal yang saya tawarkan adalah lupakan pemilu yang kemarin. Yang menang dengan kecurangan adalah Prabowo Gibran, yang memang Jokowi sudah sejak awal melalui Mahkamah Konstitusi dan melalui KPU dan juga posisi dia mendeklar di Halim tanggal 24 Januari 2024 bahwa dia boleh memihak, dan dia betul-betul memihak anaknya sendiri, otomatis dia memihak paslon 02, maka kekalahan ada di pihak Anies Baswedan. Dan itulah pelajaran di masa lalu. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Satu-satunya untuk bertarung kembali adalah membuat partai yang mengusung keadilan sosial, free society, kemerdekaan, democratic and free society sebagaimana digaungkan oleh Nelson Mandela, dan berjuang kembali 5 tahun dari sekarang untuk merebut kekuasaan demi melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. 1. Melindungi bangsa Indonesia. 2. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. 3. Memajukan kesejahteraan umum. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Ikut dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Buatlah partai baru, wahai Abah Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak ya penonton untuk kita sama-sama sharing menjadi YouTuber produktif ya. Kami punya pengalaman 10.000 video sudah kami buat dalam waktu 5 tahun. Sementara 6 tahun pertama video kami 200. Sekarang ada 10.000. Berarti 1 tahun ada video 2.000. Ayo kita sharing ya, belajar bareng, karena saya juga perlu belajar gimana caranya menjadi mengembangkan YouTube yang viewersnya banyak ya. Silakan datang
setiap jam 10 sampai jam 11 ya. Pelatihan cukup 1 kali, 1 hari. Nanti insya Allah setelah pelatihan peserta bisa jadi YouTuber produktif dengan cara masing-masing. Kalau saya sendiri ingin nyiapkan waktu 2 jam sehari untuk sepanjang tahun ya. Untuk siapa saja yang ingin belajar, silahkan kita menjadi YouTuber produktif. Itu pelatihannya. Mulai hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Pelatihan cukup 2 jam. Nanti ganti peserta baru. Tapi waktu yang saya siapkan setiap 2 jam sepanjang tahun ya. Kecuali kalau ada acara yang mendadak tentu nggak bisa, tapi prinsipnya seminggu 7 kali pelatihan ya. 7 kali. Jadi kalau setahun kira-kira 300 kali pelatihan lah ya. Dan investasinya 1 kali pertemuan itu 199.000 dan silakan transfer di BSI 1012-656781. Nanti seluruh ilmu, seluruh pengalaman saya ceritakan, barangkali ada kudanya. Silakan yang mau ketemu, saya tunggu setiap hari jam 9 sampai jam 11. Insya Allah dia diakhiri dengan makan siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran untuk pelatihan jadi YouTuber bisa mulai hari ini ya, mulai Senin ini.